Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjadi pemenuhan tugas proyek dasar-dasar matematika dalam logika matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Rahmawati dengan NIM 2404020066 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pembahasan pada video kali ini mengenai penyelesaian masalah terkait pembuktian dan penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Langsung saja kita ke permasalahan yang pertama. Menggunakan induksi matematik, buktikan bahwa 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah sampai n kali n plus 1 sama dengan sepertiga n dikali n plus 1 dikali n plus 2 selalu berlaku untuk setiap bilang asli n. Nah, kita ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu kita misalkan 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah sampai n kali n plus 1 sama dengan sepertiga n dikali n plus 1 dikali n plus 2 itu dengan Pn. Jadi dimisalkan dengan Pn. Nah, yang selanjutnya yaitu kita substitusikan n sama dengan 1 ke dalam persamaan Pn ini. Jadi P1 itu menyatakan 2, di mana 2 ini didapat dari 1 dikali 2, itu sama dengan ini kita substitusikan 1 ke dalam persamaan ini, yaitu 2 sama dengan sepertiga dikali 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 plus 2. Nah, kita operasikan 1 tambah 1 ini kan sama dengan 2, kemudian 1 ditambah 2 ini sama 3, jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Jadi seperti ini, 2 sama dengan sepertiga kali 6. Sepertiga kali 6 ini kan menghasilkan 2. Jadi, jelas bahwa P1 ini benar. Kemudian kita asumsikan PK benar untuk setiap bilangan asli K. Jadi kita substitusikan K ini ke dalam persamaan Pn. Jadi N-nya ini kita ganti dengan K. Nah, berarti didapat 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah sampai dengan K kali K plus 1 sama dengan sepertiga K kali K plus 1 dikali K plus 2 ini benar. Nah, kita asumsikan dengan bintangnya. Kemudian akan kita tunjukkan bahwa PK plus 1 juga ini berlaku ya, berlaku juga untuk PK plus 1. Jadi, kita substitusikan K plus 1 ke dalam persamaan PK ini tadi. Nah, kita akan tunjukkan nih PK plus 1 ini menyatakan 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah sampai K kali K plus 1. Ini. Kemudian ditambah K plus 1 kali K plus 1 tambah 1 sama dengan sepertiga kali K plus 1 dikali K kuadrat ditambah 5K ditambah 6. Jadi kita ganti setiap K ini dengan K plus 1. Dari pernyataan bintang ini tadi akan diperoleh yaitu 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah sampai K kali K plus 1 ditambah K plus 1 kali K plus 1 plus 1 sama dengan sepertiga K kali K plus 1 dikali K plus 2 ditambah K kali ditambah K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Jadi kita substitusikan K ke dalam persamaan yang bintang ini tadi, pernyataan bintang ini tadi. Ini kan sama kan sampai sini K plus ditambah K plus ditambah K kali K plus 1 ini tadi. Kemudian ini juga sepertiga K dikali K plus 1 dikali K plus 2 ini sama seperti pernyataan ini. Hanya saja kita tambah dengan ini K plus 1 kali K plus 1 plus 1 dan di ruas kiri ditambah ini dan di ruas kanan pun juga sama ditambah K plus 1 kali K plus 1 plus 1. K plus 1 kali K plus 1 plus 1 ini didapat dari mana? Didapat dari mensubstitusikan K plus 1 ke dalam persamaan ini. Persamaan ini. Untuk membuktikan bahwa pernyataan PK plus 1 ini benar. Benar atau salah gitu ya. Jadi karena kedua ruas ini kan sama ya, ditambah K plus 1 kali K plus 1 plus 1 di ruas kanan juga. Kemudian yang ruas kanan ini kita operasikan
di mana K plus 1 ini tetap, yaitu ini yang di dalam kurung ini, K plus 1 ini bisa kita operasikan sehingga menghasilkan sepertiga K kali K plus 1 ditambah K plus 2 ini tetap seperti yang di atas, kemudian K plus 1 ini juga tetap dikali K plus 2. K plus 2 ini dari hasil operasi ini. K plus 1 kan sama dengan K plus 2. Nah, karena di ruas kiri ini dan ruas kanan ini memiliki faktor yang sama, yaitu K plus 1 dikali K plus 2. Nah, faktor yang sama itu dapat kita keluarkan. Sehingga didapat seperti ini, yaitu sepertiga K ditambah sepertiga K plus 1 dikali K plus 1 kali K plus 2, yaitu K plus 1, K plus 2 ini faktor yang sama dari kedua ruas itu, sehingga kita keluarkan seperti ini. Nah, kemudian didapat sepertiga K plus 1. 1 ini dari mana? 1 ini dari koefisien yang ini. Koefisien yang sebelah kanan, ini kan tidak ditulis ya, tapi ini adalah 1 di sini. Jadi sepertiga K ditambah 1, kemudian dikalikan dengan K plus 1 kali K plus 2. Nah, kemudian sepertiga K plus 1 ini akan kita operasikan atau kita kalikan dengan K plus 2. Sehingga didapat sepertiga K kuadrat ditambah sepertiga K kuadrat plus 5 per 3K plus 2 dikali K plus 1. Nah, ini tuh didapat dari mengoperasikan sepertiga K plus 1 dengan K plus 2. Kenapa kita tidak mengalihkan dengan K plus 1? Karena di sini kan sudah dinyatakan K plus 1 ya, faktor K plus 1, jadi kita biarkan saja K plus 1 ini. Nah, karena yang ini, yang di sebelah kiri ini mempunyai faktor yang sama, yaitu sepertiga. Nah, sepertiganya itu dapat kita keluarkan. Jadi, seperti ini, sepertiga dikali K kuadrat plus 5K plus 6 dikali K plus 1. Ini sudah sama dengan yang akan ditunjukkan tadi, PK plus 1. Yaitu menghasilkan sepertiga K, yaitu menghasilkan 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah sampai K kali K plus 1 ditambah K plus 1 kali K plus 1 plus 1 itu menghasilkan sepertiga K kuadrat ditambah 5K ditambah 6 dikali K plus 1. Nah, jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar. Sehingga menggunakan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa PN yang menyatakan 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah sampai N kali N plus 1 sama dengan sepertiga N dikali N plus 1 dikali N plus 2 ini selalu benar untuk setiap bilangan asli N. Lanjut ke permasalahan yang kedua, masih mengenai pembuktian. Nah, disajikan 4 argumennya. Nah, menggunakan aturan penyimpulan, buktikan kesahan argumen berikut. Kita ke penyelesaiannya. Kita tulis ulang keempat argumen tadi. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita menggunakan pernyataan 2 dan argumen 2 dan argumen 4. Nah, argumen 2 itu kan menyatakan negasi R maka S maka T. Kemudian argumen yang keempat itu menyatakan negasi R. Menggunakan aturan modus ponens akan ditarik kesimpulan yaitu S maka T. Dan langkah selanjutnya yaitu menggunakan argumen yang ketiga dan keempat, di mana argumen ketiga itu menyatakan T maka R dan argumen keempat itu menyatakan negasi R. Nah, menggunakan modus tollens dapat ditarik kesimpulan yaitu negasi T. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan argumen yang ke-1 dan argumen ke-6 yang ini tadi. Argumen 1 itu kan menyatakan P atau Q maka S, dan argumen ke-6 itu tadi kita peroleh negasi P ya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan menggunakan metode silogisme yaitu Q maka S. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan ini tadi pernyataan yang ke-7 Q maka S ini. Nah, yaitu Q maka S
Dan menggunakan argumen yang kelima, ini S maka T. Nah, menggunakan aturan silogisme, itu S-nya dapat kita coret sehingga ditarik kesimpulan Q maka T. Ini sesuai dengan kesimpulan yang tertera pada soal gitu. Jadi dapat kita tulis ulang secara formal seperti ini. Jadi terbukti bahwa argumen tersebut sah. Kemudian kita lanjut ke permasalahan ketiga. Di permasalahan ketiga itu diberikan premis-premis tadi berikut. Nah, premis yang pertama itu, jika Anita mendapat nilai A pada ujian akhir, maka Anita mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus. Kemudian premis yang kedua, jika Anita mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus, maka ia dinominasikan menerima beasiswa. Premis yang ketiga itu, Anita tidak dinominasikan menerima beasiswa. Nah, berdasarkan ketiga premis tersebut, buatlah suatu kesimpulan. Jadi, premis-premis tersebut dapat kita misalkan gitu. Nah, di sini mendapat nilai A pada ujian akhir itu kita misalkan dengan P. Kemudian mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus itu kita misalkan dengan Q. Kemudian yang ketiga itu dinominasikan menerima beasiswa. Itu kita misalkan dengan R. Nah, argumen di atas itu dapat ditarik kesimpulan menggunakan aturan penyimpulan. Nah, yang pertama, itu premis yang pertama tadi kan menyatakan jika Anita mendapat nilai A pada ujian akhir, maka Anita mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus. Nah, dapat kita notasikan seperti ini menggunakan notasi matematika, yaitu P maka, tanda seperti ini tuh maka ya. Jadi P maka Q, kemudian premis yang kedua yaitu menyatakan jika Anita mendapat nilai A pada kuliah kalkulus, mata kuliah kalkulus, maka Anita dinominasikan menerima beasiswa. Jadi dapat kita notasikan seperti ini, Q maka R. Nah, dari dua premis tersebut dapat kita tarik kesimpulan seperti ini, yaitu menggunakan aturan silogisme ya. Q ini dapat kita coret, jadi didapat kesimpulan P maka R. P maka R ini dapat kita asumsikan sebagai premis yang keempat. Ini didapat dari aturan silogisme. Kemudian selanjutnya dari premis yang keempat ini tadi, P maka R, dan premis yang ketiga. Sebelumnya, premis yang ketiga itu kan dinyatakan bahwa Anita tidak dinominasikan menerima beasiswa. Jadi dinotasikan dengan negasi R. Nah, dari pernyataan atau premis keempat dan premis ketiga ini dapat ditarik kesimpulan yaitu tidak P maka R dan di sini negasi R, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu negasi P menggunakan modus ponens. Jadi kesimpulan yang diperoleh itu adalah negasi P, di mana negasi P ini berarti Anita tidak mendapat nilai A pada ujian akhir. Jadi tadi kan P itu kan mendapat nilai A pada ujian akhir, sedangkan kesimpulannya ini didapat itu negasi P, maka kesimpulannya itu Anita tidak mendapatkan nilai ujian pada akhir, sehingga dia tidak dinominasikan untuk menerima beasiswa. Baik, demikian pembahasan dari saya mengenai pembuktian dan penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Apabila terdapat kekurangan jelaskan ataupun kesalahan dalam penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.